Oke, assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke, sahabat Bang Jadi Ternak, dimanapun sahabat berada, masih bersama channel ini ya, channel perkambingan perwedusan. Dan bagi sahabat-sahabat setia channel Bang J, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu pun kawan ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga perkambingan dan perwedusannya segera berkembang biak. Nah, dan bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan di tahun ini atau di bulan ini lagi ada kesulitan ekonomi, semoga diberikan kelancaran kawan ya, dan kita semua semoga diberikan kesehatan dan panjang umur ya, dan semua hajat kita semoga segera terkabulkan. Nah, oke, di kesempatan ini Bang J akan ya sharing atau berbagi pengalaman ya, terutama bagi sahabat-sahabat peternak atau yang apa namanya baru mau memulai beternak terutama ini. Jadi kali ini Bang Ji akan berbagi 7 langkah jitu atau langkah sukses beternak ya, menurut pengalaman Bang Ji dan pengalaman beberapa peternak di tempat Bang Ji. Ya, apa langkah-langkahnya? Ikuti terus kawannya. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Oke, langkah sukses pertama atau langkah jitu pertama ketika kita ingin memulai beternak, terutama beternak kambing, hal yang sangat penting adalah kita merencanakan dengan matang, kawan ya. Merencanakan dengan matang itu kita harus tahu dulu apa namanya, ini kelebihan kambing, kekurangan kambing, dan kelemahan-kelemahannya di mana kita itu harus pahami ya. Kenapa? Biar nanti kita tidak salah mengambil langkah setelah kita merencanakan dengan matang. Langkah yang kedua, pilih jenis kambing yang sesuai dengan tujuan beternak kita, kawan. Ya, kenapa kita harus memilih jenis kambing? Karena nanti kambing yang kita pilih itu bisa sesuai dengan keadaan di tempat kita. Misalkan di tempat kita itu kok cocoknya jenis gibas, ya kita harus mau tidak mau beternak gibas, kawan ya. Misalkan ternyata di tempat kita itu cocoknya jenis kambing, ya kita harus beternak kambing. Kenapa ada cocok dan tidak cocoknya? Karena nanti apa namanya berkaitan dengan kondisi yang mempengaruhi terhadap kambing ini. Misalkan di tempat kita itu lebih banyak pakan rumput, tentu kita lebih cocoknya domba ya. Itu. Nah, langkah yang ketiga ya, tentukan jumlah kambing, jumlah kambing yang ingin dipelihara ternak ya. Nah, sekali lagi bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan baru memulai beternak, sebaiknya jangan dengan jumlah banyak dulu ya. Artinya jumlah banyak itu mungkin maksimal minimal 5 mungkin ya, atau maksimal 10 gitu ya. Ini bagi teman-teman yang kebetulan belum pernah beternak kambing atau belum pernah belajar, belum pernah tanya-tanya tentang masalah kambing ya. Karena nanti semakin banyak kambing yang ada di kandang kita itu juga akan semakin banyak masalah ya, yang bagi sahabat-sahabat pemula terutama itu juga akan menyulitkan ya. Karena nanti dengan berbagai macam kambing yang ada di kandang kita itu juga masalahnya juga akan banyak. Maka sebaiknya tentukan jumlah itu, artinya sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan memaksakan kawan ya. Jangan memaksakan, dalam beternak ini kita tidak bisa menggunakan hitung-hitungan matematika dengan kita beternak. Misalkan satu nanti akan beranak sekian atau 10 akan, tidak bisa seperti itu kawan ya. Karena nanti kalau ada masalah bisa repot sendiri ya. Oke, yang keempat ya. Ya, yang keempat itu kita harus merencanakan perawatan dan pengelolaan ya yang baik. Itu benar-benar direncanakannya, bagaimana nanti kita memberi pakan, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita merawat kesehatan kambing kita ya, merawat kebersihan kandang kita, itu harus benar-benar direncanakan.
karena itu juga akan mempengaruhi terhadap kesuksesan kita dalam beternak. Oke, yang kelima ya, langkah yang kelima yaitu kita harus mempunyai kandang yang memadai, kawan. Kandang yang memadai artinya ya ketika kita mungkin memeliharanya 1-2 ekor, kandangnya mungkin kecil tidak masalah ya. Tapi kalau kita sudah banyak, tentu kandang kita itu juga harus pas sesuai ya. Jangan sampai kandang kita kecil tapi kambingnya banyak gitu ya. Mungkin kandangnya yang seharusnya diisi 5 tapi kita paksakan isi 10. Itu juga tidak akan, hasilnya tidak akan maksimal ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan kandang ya. Ya kalau misalkan kita mampunya kandang kita itu hanya bisa diisi 5 ekor misalkan ya, jangan dipaksa 10 ekor ya. Ya disesuaikan dengan kemampuan kandang kita, kawan. Oke, yang keenam ya. Keenam, agar kita sukses beternak, dan ini salah satu juga faktor yang sangat penting dalam beternak, yaitu kita harus menyediakan pakan yang cukup kepada kambing-kambing kita, kawan. Kenapa? Karena biasanya memang pakan ini adalah hal yang sangat penting untuk kambing. Jadi meskipun kebersihannya benar-benar dijaga, vitaminnya benar-benar dijaga, minumnya benar, tapi pakannya juga kurang, nah itu juga akan berpengaruh terhadap kalau kambing yang untuk berkembang biakan tentu akan mempengaruhi terhadap kesuburan. Tapi kalau penggemukan, pakannya sering kurang, juga akan mempengaruhi terhadap kegemukan kambing itu. Atau misalkan kita inginnya pembesaran ya, atau pejantan misalkan, itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitas dagingnya, terhadap kegemukannya, itu juga akan berpengaruh kalau pakannya itu tidak tersedia dengan cukup ya. Oke, yang terakhir ya, yang sangat penting juga, yaitu ketika kita sudah memulai beternak, ada hal lain lagi yang perlu kita ketahui, yaitu kita harus mempelajari macam-macam penyakit yang bisa menyerang kambing ya, atau penyakit yang kemungkinan bisa nanti ada pada kambing kita, kawan ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak mengetahui apakah kambing kita itu kemungkinan kena penyakit atau tidak, karena akan sangat berbahaya. Bisa jadi nanti karena kita tidak paham dengan hal-hal penyakit ini, bisa jadi nanti satu kandang kambing ya yang ada di kandang kita itu bisa langsung kena penyakit yang menular, kawan ya. Karena di kambing ini memang ada beberapa penyakit yang menular ya, yang awalnya hanya kena 1 ekor karena kita tidak paham cara menanganinya, bisa jadi nanti kena semua kambing yang ada di kandang kita itu bisa kena kalau tidak memahami. Bagaimana cara belajarnya? Tentu kita harus banyak tanya, banyak konsultasi terhadap ke beberapa peternak senior yang ada di tempat kita. Jangan malu bertanya, kawannya, jangan, atau kita jangan sok tahu ya. Ya kita kalau memang tidak tahu, kita tanya ke beberapa peternak senior atau peternak yang sudah berpengalaman di tempat kita, kawan ya. Bahkan Bang Ji sendiri pun meskipun sudah berlama ya beternaknya, mulai sekitar tahun 2016-an itu ya, tapi sampai sekarang pun ada beberapa kasus yang Bang Ye juga belum ada solusi, dan Bang Ye juga sering bertanya ke beberapa peternak untuk mendapatkan solusi itu. Bahkan Bang Ye juga mengharap ya kepada sahabat-sahabat Bang J ya, ketika ada ada masalah yang Bang J sampaikan di konten-konten Bang J, dan sahabat semua ada solusinya, monggo bisa ditulis di kolom komentar itu. Tujuannya apa? Agar kita berbagi solusi terhadap permasalahan penyakit atau permasalahan pada kambing kita. Oke, ini dulu ya. Semoga bermanfaat.